Sinyal-sinyal politik terus dipancarkan. Rambut putih, kulit keriput, katanya adalah tanda memikirkan rakyat. Bukan perkara mudah memang memaknai pesan yang disampaikan elit negeri ini. Terlebih, disampaikan langsung oleh sang empunya mandat rakyat, Presiden Republik Indonesia. Bagaimana kita membaca simbol yang disampaikan atau bagaimana kalkulasi dukungan politik yang hingga kini begitu dinamis? Siapa sang penerus yang mendapat restu dari Presiden? Kita semua tentu penasaran bagaimana para pemimpin tengah bersiap meneruskan kepemimpinan yang berkelanjutan agar program yang telah disusun tidak tenggelam di tengah jalan. Tidak pernah mudah memang membaca dinamika politik negeri. Sebagaimana pemilu lalu ketika nama kandidat bisa berubah di tikungan terakhir. Adakah mungkin dukungan yang diberikan juga memberi dampak bagi partai yang berjuang mati-matian demi calonnya? Lalu seperti apa pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Nama saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo semua pemirsa BTV, nama saya Pangeran Syahan. Selamat malam, selamat datang di Kasih Paham, di mana kita akan membuat Anda lebih paham soal isu-isu politik terkini dari Republik yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Kalau kita ketahui sekarang masih akhir 2022, 2024, ya masih 1,5 tahun lagi lah kira-kira ya. Tapi segala peta politik sudah makin menghangat, makin memanas. Saling melempar kode ke sana kemari, siapa ini yang akan maju, siapa yang dikasih restu. Dan kita pada malam hari ini akan mencoba memahami sinyal-sinyal dan kode-kode tersebut dengan tiga narasumber kita yang akan kita ajak berbicara pada malam hari ini. Saya mau menyapa Pak Handoko dari Projo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, akhir tahun semangat terus? Semangat terus. Makin jago membaca tafsir Pak. Dan juga di sebelah kiri saya, ini saudara saya ini. Oh, siap. Dede Uki. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Thank you for inviting. Oh iya, seneng banget. Kita udah lama nggak ketemu ya? Udah lama banget. Zaman Pilpres ya? Zaman Pilpres ya. itu, zaman Pilpres. Oke, dari teman Ganjar. Teman Ganjar. Tegar. Oh, Tegar. Kata Tegar ya. Oke, dan saya juga mau menyapa satu narasumber lagi. Ada filmnya itu. Kenapa Pak? Ada film baru Tegar namanya. Oh iya. Kemarin kita nobar, kebetulan hari Sabtu, nonton Tegar. Tegar. Nah, kita lihat nanti bagaimana nih para politisi makin tegar ya, menjelang 2024. Dan kita juga mau menyapa satu narasumber kita juga yang bergabung bersama dengan kita lewat online, lewat Zoom, Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Nah, kita juga berapa bulan lalu ketemu Mbak ya, dan saya senang banget kalau ada Mbak Devi ini pasti suasana lebih hidup Mbak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang mengenai, nah ini kan kalau kita lihat nih pemimpin kita ini Pak Presiden nih, Presiden Joko Widodo ini kan menyukai high level konteks. Jarang sekali beliau ini straightforward, biasanya lewat sinyal-sinyal, lewat kode-kode gitu. Nah, lewat kode-kode yang disampaikan oleh Presiden belakangan ini Pak Handoko. Iya. Udah mengerucut nggak sih sebenarnya kira-kira beliau ini berkenannya siapa yang akan maju 2024 Pak Handoko? Iya. Itu kalau orang Jawa bilang ini sanepo ya, kasih kode, kasih simbol. Kalau kita amati kan mulai ketika kita setelah pandemi, waktu itu Projo menggelar Rakernas, disitulah mulai ada persoalan siapa yang akan. Ini pas ojo ke susu nih Mas. Ojo ke susu. Cuman kemudian memang di berbagai forum selalu muncul ini terus perdebatan tentang siapa yang akan didukung. Saya juga nggak ngerti ini, kenapa selalu pertanyaannya ini mengerucut ke siapa. Jangan-jangan Pak Jokowi juga
yang didukung banyak, semuanya juga di setiap ketemu Pak Prabowo ya Pak Prabowo, ketemu ini ada kode Mas Ganjar, ketemu Pak Erlangga, ya kan? Yeah. Tetapi saya menangkap, yang saya tangkap justru begini, di setiap momen Pak Jokowi menyampaikan itu selalu ada yang saya tangkap justru kriteria. Justru kriteria. Seperti apa kriteria, Pak? Misalnya ketika di Golkar misalnya disampaikan bahwa situasi global ini sangat menantang, situasi ke depan ekonomi berat, sekian banyak negara-negara tumbang, maka butuh pemimpin yang begini kan gitu kan, yang berpengalaman, yang berani ngambil keputusan segala macam. Termasuk ketika kemarin misalnya di GBK yang sekarang lagi ramai, misalnya rambut putih, keriput gitu. Ya. Saya justru tertarik pada frasa memikirkan rakyat itu, gitu. Artinya kalau saya jangan-jangan itu Pak Jokowi sedang melemparkan kriteria-kriteria yang pro rakyat, yang tangguh menghadapi situasi ketidakpastian global segala macam. Itu jadi ketika melempar kriteria menurut Pak Handoko, apakah ini mengerucut, mengarah, atau sebenarnya payung? Jadi siapa saja yang masuk ke dalam kriteria tersebut? Saya tidak bisa kalau saya melihat kan begini ya. Ketika ketemu kami di Magelang, saya ajak ke susu, gitu kan. Gitu kan. Jangan buru-buru Jangan buru-buru. Nah kemudian pada kesempatan lain kan beliau di forum-forum ini ketemu, ya misalnya ketika Pak Prabowo misalkan, oh ya mungkin 2024 jatahnya Pak Prabowo. Justru saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya memberi ruang kepada semuanya, memberi ruang kepada semuanya. Silahkan apapun itu, bangsa negeri ini butuh kader penerus Pak Jokowi yang memang kualifikasinya bagus, ya kan, yang pro rakyat dan segala macam kriteria-kriteria itu. Tetapi mengenai siapa orangnya, saya kok nggak yakin nanti akan muncul si A misalnya begitu. Karena semua diajangi, mau mulai, kalau saya catat ya, siapa aja? Ya Mas Ganjar, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Erick Thohir, Sandi, semuanya ini silakan. Gitu. Itu sebenarnya banyak nama-nama yang akhirnya masuk kriteria, tapi ada juga nama yang kayaknya nggak dimasukin ke dalam sana, Pak ya? Iya mungkin ada yang tidak. Ketawa Pak Handoko nih kan. Oke Pak, saya mau ke... Gue manggil apa ini? Mas Uki aja udahlah. Kalau manggil Bapak ini kan sopan ya. Kalau manggil Uki aja deh kalau nggak Uki aja lah ya. Uki ya. Siap. Kalau bro tuh terlalu mengerucut ke ini ya. Ini ketuaan juga lu dipanggil Bapak. Oh komplain loh. Mas Uki. Siap. Gini, kalau kita lihat nih sinyal-sinyalnya Pak Jokowi ini kan, sinyal-sinyal fisikal nih ya, rambut, kerucut. Apakah Anda ini jadi pede gitu? Wah ini pasti. Anda dari teman Ganjar, ini pasti presiden ngomonginnya ini Pak Ganjar Pranowo. Iya, tapi nggak sesimpel karena rambut putih ya. Okay. Artinya dilihat lagi juga pidato Pak Jokowi di acara organ relawan se-Indonesia tersebut secara utuh seperti apa, sehingga kita bisa menafsirkan apa yang dimaksud Pak Jokowi dengan rambut putih, dan itu hanya tafsir juga pada akhirnya. Jadi Pak Jokowi di awal itu mengatakan atau memberikan pencerahan terkait dengan pentingnya pembangunan infrastruktur dan capaian pembangunan infrastruktur yang sudah beliau laksanakan, gitu, seperti bendungan, irigasi, bendungan untuk irigasi, lalu juga ada jalan, pelabuhan, bandara, untuk mempermudah logistik ya, juga konektivitas antar manusia, yang dimana itu akan memangkas biaya dan lain-lain. Dan tidak lupa juga Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan adanya pembangunan infrastruktur maka terjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, seperti di Weda Bay, Maluku Utara, yang pertumbuhan ekonominya 27%, dan itu hanya satu-satunya di dunia ya, tertinggi di dunia yang pertumbuhannya segitu. Gitu. Kemudian ada juga disebut di Mandalika gitu, yang menjadi titik pariwisata baru. Nah, setelah itu Pak Jokowi move ke kriteria atau kepemimpinan nasional. Pada saat Pak Jokowi berbicara soal kepemimpinan nasional,
Pak Jokowi seperti memberikan signal. Jadi yang pertama, Pak Jokowi memulainya dengan begini bilangnya, Indonesia itu sudah bisa menjadi lilin, ya. Di saat lilin-lilin lain itu sedang redup, juga di saat lilin-lilin lain itu sedang saling meredupkan satu dengan yang lain, gitu. Ini kalau saya menangkapnya, ini artinya Indonesia menjadi negara yang diharapkan oleh negara lain di kancah global untuk tumbuh dan memberikan pengaruh positif, gitu. Ditambah pengaruh Indonesia di kancah global, pengaruh politik mungkin ya, itu semakin kuat. Artinya Indonesia semakin diterima dan apa namanya semakin didengarkan lah oleh negara-negara yang sedang mengalami ketegangan. Oleh karena itu, inilah pentingnya suksesi yang yang melanjutkan pembangunan presiden. Jangan cuman yang menggantikan Pak Jokowi. Jadi pertanyaan saya Mas Uki adalah apakah yang dituju oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar? Ini masuk bagian situ. Kemudian beliau masuk ke ciri-ciri kriteria pemimpin nasional. Saya ingat betul, saya tonton berkali-kali video tersebut. Beliau menyebutkan yang sering turun ke rakyat, yang merasakan keringatnya rakyat, gitu, yang mengerti rakyat, gitu. Karena memang kalau kita merasakan keringatnya rakyat, mengerti rakyat, turun ke rakyat, empati terhadap rakyat, kemudian kebijakan yang kita ambil akan efektif untuk kemaslahatan rakyat. Nah, betul toh? Masalahnya kalau itu disampaikan ke semua politisi, Mas Uki, semua akan merasa saya juga turun ke rakyat, gitu kan? Ntar dulu. Kemudian menjurus kulit keriput, rambut putih. Otomatis kalau kulit keriput saya pikir semua politisi ada keriputan ya. Cuman ini kan kecuali Mas Uki mungkin. Oh, saya mulai ada. Oh, udah mulai ada. Yang menarik ini kan yang rambutnya putih semua. Karena kalau putihnya sebagian saya pikir banyak. Cuman ini yang putih semua dan saya memulainya dari yang sering turun ke rakyat. Ya, kita sama-sama tahu siapa yang sering turun ke rakyat, gitu. Pak Ganjar itu sering sekali memang dia turun ke rakyat. Menyapa warganya, mendengarkan warganya, kadang-kadang ngebanyol dengan warganya, gitu, dan merasakan apa yang dirasakan warganya, sehingga nggak heran gitu kebijakan yang dihasilkan oleh Pak Ganjar itu efektif. Misalnya di eranya Pak Ganjar, Jawa Tengah itu kan kemiskinannya, jumlah orang miskinnya itu berkurang sampai dengan 1 juta jiwa, gitu, dan Pak Jokowi juga seperti mengisyaratkan pemimpin yang ikhlas bekerja untuk rakyat, benar-benar ikhlas bekerja untuk rakyat. Ini artinya yang bukan yang bekerja untuk dirinya sendiri, ngumpulin penghargaan, lalu melebih-lebihkan penghargaan. Ada yang seperti itu, Mas Uki? Ya ada lah, ada. Atau ada yang merekayasa penghargaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari kriteria yang awal dulu ya, belum rambut putih, itu sebenarnya sudah cocok dengan Pak Ganjar. Dan kemudian muncullah bahasa komunikasi yang ringan soal ciri-ciri ya, soal ciri-ciri yang beliau bilang, ini coba kalau yang mikirin rakyat itu yang mukanya ada keriput, kalau yang celing, nah hati-hati katanya kayak gitu. Atau ya ada juga yang mikirin rakyat rambutnya putih semua. Ini kan sebenarnya bukan bagian inti dari yang benar Pak Handoko bilang tadi ya, kriteria kepemimpinan nasional yang dianggap ideal oleh Pak Jokowi. Yang kita bisa menafsirkannya itu bisa macam-macam, gitu. Bisa saja ini hanya sebagai selorohan ciri-ciri sederhana menggunakan bahasa sederhana di forum yang memang cocoknya dengan bahasa-bahasa sederhana, yaitu dengan relawan. Toh kalau bicara di rapat terbatas dengan menteri kan nggak mungkin dengan bahasa yang seperti itu. Cuman kan kita sudah terbiasa melihat presiden ini, nggak mungkin ini ada ilustrasi yang sia-sia tuh nggak mungkin kan? Atau kemungkinan yang kedua, bahwa ini memang kode endorsement, atau memang kemungkinan yang kedua ini. Nah, kalau ini adalah sebuah kode endorsement, saya pikir yang paling tahu ini adalah siapa ya Pak Jokowi. Itu kita memang boleh menebak-nebak, tapi even sebuah tebakan tetap harus rasional. Makanya tadi saya dari awal melihat pidato Pak Jokowi itu dari awal, lalu saya pecah menjadi beberapa bagian sampai kepada kriteria pemimpin nasional yang dia inginkan, ya, yang beliau inginkan, dari keberlanjutannya, lalu yang turun ke rakyat, lalu yang bekerja untuk rakyat, dan terakhir rambut putih. Saya pikir siapa lagi? Kurang lebih seperti itu. Ya, Kiai Ma'ruf juga bisa tapi kan rambut putih dan keriput. Makanya yang di atas tuh nggak bisa dilepaskan. Oke. Nanti kita akan elaborasi lagi lebih itu. Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi,
Saya mau bertanya, bagaimana ini cara untuk mengartikan kode-kode dari elit partai politik atau elit politik di Indonesia termasuk presiden? Gimana sih masyarakat ini bisa menyerap dan mengartikan kode-kode tersebut? Mbak Devi, boleh dibuka kameranya? Oke, tampaknya kita masih ada gangguan teknis. Nah, Pak Handoko, gimana nih masyarakat, publik gitu ya? Karena kan publik nggak semuanya bisa high context ya, Pak Handoko. Gimana nih mengartikan kode-kode dari presiden ini? Harus dianggap serius kah? Harus dianggap, oh itu bahasanya politisi, bahasanya petinggi gitu? Oke, coba saya coba ini ya. Artinya begini, Pak Jokowi memenangi Pilpres itu adalah bentuk kemenangan rakyat sebetulnya. Kemenangan rakyat, dan itu adalah masa di mana di Republik ini seorang presiden begitu mendapat dukungan luar biasa dari rakyat. Dan ketika pada waktu pemilihan presiden, partisipasi rakyat sangat tinggi. Kalau saya sebetulnya lebih concern ke situ, bahwa yang harus dimenangkan adalah siapapun itu yang memang menjadi representasi dari kekuatan rakyat. Itu yang concern saya. Mudah-mudahan Mas Ganjar bisa begitu ya, mudah-mudahan. Gitu. Artinya gini. Ini dia ini. Tapi siapapun itu ya, siapapun itu. Ini biar seneng lagi ya. Oke, Pak, kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi ini soal membaca kode-kode elit termasuk dengan presiden ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Kasih Paham.